Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Teko, ketemu lagi nih bareng aku Adia di Podcast Teko. Kali ini aku gak sendirian, aku ditemani dua orang narasumber, mahasiswa Universitas Mandiri dari Fakultas Teknik yang berperan penting dalam salah satu organisasi yang ada di Universitas Mandiri. Bisa dibilang mereka ini salah dua orang pemangku kebijakan di Fakultas Teknik. Ada Teteh, siapa teh boleh kenalin? Halo, nama aku Dewi Melenia. Halo, perkenalkan nama saya Eki Muhammad Ramdhani. Nah, mereka ini Teteh sama Ai nih, jadi apa nih Teh? Agi dulu dong. Oke, di sini di Fakultas Teknik sendiri saya sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Mandiri. Oke, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Mandiri. Berarti Teh Dewi ini sebagai Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke, nih bisa tepuk tangan dulu dong. Iya, jadi aku di sini ditemenin sama Aeki dan Teh Dewi yang jabatannya sebagai ketua dan wakil ketua umum ya Teh ya. Tuh, Dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Mandiri. Nah, aku pengen nanya-nanya sedikit nih Teh buat Teteh sama Anya. Boleh ya? Boleh dong. Nah, aku di sini mau sedikit nanya-nanya nih Teh sama Teteh sama AA seputar Badan Eksekutif Mahasiswa yang ada di Fakultas Teknik Universitas Mandiri. Oke, siap nih Teh? Ya. Kita pemanasan dulu ya. Aku pengen tahu nih Teteh kan di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Mandiri. Yang setahu aku nih pasti setiap tahunnya tuh ada nama kabinet. betul. Benar. Nama kabinetnya tuh untuk tahun sekarang apa ya Teh? Atau mau dijawab sama siapa nih? Oke. Sama Aeki mungkin ya sebagai Boleh. Nah, jadi untuk nama kabinet tahun sekarang itu yaitu kabinetnya Arun Sahwa. Arun Sahwa. Iya, betul sekali. Nah, itu tuh ada filosofi atau artinya sendiri apa sih, A? Ada dong. Mau dijawab sama siapa nih? Sama Aeki lah. Jadi Arun Sahwa itu gabungan antara dua kata Sanskerta yaitu Arundhati dan Sahwahita. Nah, Arundhati sendiri memiliki arti yaitu bintang yang paling bergemerlap di angkasa. Nah, untuk Sahwahita sendiri yaitu bermanfaat bagi orang lain. Nah, jadi walaupun kita berbeda ciri khas, kita berbeda pemikiran, tapi kita memiliki tujuan yang sama yaitu bermanfaat bagi orang lain itu sendiri, terutama di Fakultas Teknik. Oke, jadi intinya nama Arun Sahwa ini tujuannya agar bisa bermanfaat bagi semua mahasiswa khususnya yang ada di Fakultas Teknik gitu ya. Nah, aku juga mau nanya nih, Teteh kan ini sekarang tuh udah jadi ketua dan wakil ketua umum BEM ya. Aku pengen tahu dong sedikit gimana sistemnya. Berarti Teteh sama ini udah emang jadi satu pasangan dari awal? Oh, enggak. Ya, jadi kita itu tadinya berawal dari 3 kandidat untuk sebagai calon ketua. Nah, dari ketiga ini kita dipilih salah satu orang untuk menjadi ketua. Nah, untuk setelah menjadi ketua ini, si ketua ini boleh memilih siapapun itu yang akan menjadi wakilnya, baik di dalam kandidat ini sendiri maupun di luar kandidat gitu. Dan kebetulan di situ saya juga sebagai kandidat nomor 1 dan Eki memilih saya untuk menemani dia di dalam periode yang akan datang selanjutnya. Oh, oke. Jadi meskipun misalnya Aeki memilih saya sebagai wakil ketua itu bisa ya? Oh, bisa. Bisa aja. Bisa ya? Barangkali minat gitu bisa di periode selanjutnya. Sepertinya saya lebih nyaman menjadi pembawa podcast. Oh, tidak boleh ya? Boleh sih, boleh. Nah, oke, kita balik lagi. Nah, Teteh sama A ini sebelumnya ikut BEM juga di kabinet sebelumnya? Kalau saya ikut, kebetulan saya jadi
menteri, jadi menterinya di kabinet sebelumnya itu di kabinet Aldebaran tahun kemarin. Kabinet Aldebaran. Kalau Teh Dewi sendiri ikut? Betul. Saya juga ikut di kabinet Aldebaran sebagai staf dari Kementerian Keuangan. BPH ya Teh? Ya, betul sekali, Beb. Badan Pengurus Harian. Berarti tangan kanan atau tangan kirinya ketua sebelumnya? Tangan katuhu. Canda. Bercanda. Aduh, hidup Teh Dewi bercanda ya. Oke nih, pengen tahu dong Teh. Dulu di kabinet sebelumnya ada Teteh ngerasa ada keresahan gak sih Teh atau Aiki? Kalau dari saya sih mungkin sedikit saja mengenai keresahan di kabinet sebelumnya. Yang pertama itu mungkin di masalah waktu ya, karena banyak sekali anggota-anggota yang apa ya, pada saat rapat itu pada ngaret gitu. Intinya pada ngaret lah gitu ya. Terus di kegiatan juga kurangnya persiapan, kurangnya waktu juga ya, waktu persiapan juga. Nah, terus selanjutnya masalah kebijakan nih, masalah kebijakan mungkin agak kurang tepat mungkin masalah kebijakannya itu. Oke, itu ya masalah kebijakan. Nah, terus masalah ini apa sih? Kurangnya kekeluargaan gitu. Jadi masih adanya kecanggungan antara anggota gitu. Mungkin itu saja, atau dari Teh Dewi sendiri ada tambahan atau keresahan? Jadi benar sih kata yang dikatakan Aiki, sebenarnya bukan keresahannya, lebih ke ingin merubah gitu. Di kabinet kita ini ingin ada sesuatu hal yang diubah, yaitu di bagian yang itu gitu. Di bagian-bagian rasa kaderisasinya gitu kan. Itu kan sama aja ke kaderisasi, terus lebih pengen rasa kekeluargaannya gitu ya. Jadi organisasi ini bukan hanya sebuah organisasi, tapi harapannya juga bisa menjadi sebuah keluarga yang dimana setiap anaknya memiliki bakat dan keahlian masing-masing gitu. Nah, jadi mungkin tambahannya di situ sih. Jadi lebih ke ingin mengubah sedikit dia. Tidak, bukan suatu keresahan, cuman ingin ada sesuatu yang ingin Diperbaiki. betul sekali, diperbaiki. Nah, dengan semua dari yang diomongin sama Aiki dan Teh Dewi ini, di kabinet sekarang udah mulai kerasa perubahannya atau belum sih Teh? Kalau dari saya sendiri, mungkin di sini kan posisinya saya sebagai cewek ya, yang notabene ibu lah gitu kan di setiap kabinet itu, apalagi kita punya tingkatan garis komandonya ada di atas gitu kan, otomatis saya menjadi ibu mereka. Dan menurut saya sendiri, bukan berarti saya menuakan gitu ya, tapi menurut saya sendiri dengan hadirnya saya sebagai dengan kata ibu itu membuat mereka tuh semakin merasa melengket gitu, semakin merasa keakrabannya semakin tinggi gitu. Terus rasa kerjasamanya dan rasa saling menghormatinya gitu kan, itu mulai terasa dan mulai ngerasa saling mencintai gitu. Maksudnya saling mencintai di sini bukan saling mencintai yang gimana, Iya. cuman saling apa ya, saling peduli lah gitu kan. Ketika siapapun itu mau sakit, mau dia lagi kesusahan, atau misalkan dia lagi seperti apa, itu udah terlihat banget dari sekarang sih, dari awal kabinet juga. Dan harapannya juga ini semangat dan rasa jiwa ini tuh nggak berkurang sampai akhir kabinet nanti. Amin. Oke, nah berarti Teh Dewi ini panggilannya ibu ya Teh? Ibu. Ibu Dewi. Nggak gitu juga, boleh mami. Bercanda. Oh, Mami Gula. Oke, kita balik lagi nih Teh. Kalau boleh tahu, untuk kabinet yang sekarang tuh ada berapa anggota sih Teh? Kurang lebih itu di 22-an. ya betul, 22 anggota di kabinet Arun Sawa. Nah,
seperti yang kita ketahui kemarin tuh kita kan Universitas Mandiri ini ngadain PKKMB ya Teh ya. Betul. Nah, untuk 22 orang anggota itu emang semua menjadi kepanitiaan. Semua tuh cukup jadi kepanitiaan. Gimana sih? Nah, dari yang kita ketahui ya, kemarin tuh kan Universitas Mandiri udah ngelaksanain PKKMB ya Teh ya. Betul. Itu tuh untuk panitia PKKMB-nya kita pure semua dari anggota BEM ini atau open recruitment gitu Teh. Soalnya kayaknya dari 22 orang ini sepertinya kurang tenaga gak sih Teh? Betul. Emang kurang tenaga, dan untuk konsepan kemarin PKKMB kemarin kita itu berkolaborasi dengan himpunan-himpunan yang berada di fakultas kita sendiri. Itu baik himpunan teknik informatika, himpunan mahasiswa sistem informasi, himpunan dari mahasiswa teknik komputer jaringan juga. Jadi kita waktu PKKMB ini konsepnya memang berkolaborasi bersama himpunan-himpunan mahasiswa. Seperti itu. Oh, jadi kolaborasi dengan himpunan siswa. Tapi kalau semisal nih Teh, bakal ada acara gede lagi, terus emang membutuhkan banyak tenaga lagi, itu bakal selalu ngambil dari himpunan-himpunan atau gimana konsep kedepannya? Oh, mungkin kalau konsep kedepannya kalau yang acara besar ya IQ itu kita mungkin akan ada yang namanya open recruitment kepanitiaan. Di mana di situ juga kita bakal banyak seleksi ya, kita juga nggak sembarangan untuk mengambil kepanitiaan, kita banyak menseleksi, tapi ini kami ingin memberikan kesempatan kepada seluruh mahasiswa baik yang sudah berada di kampus lama, maksudnya ya udah bersemester-semester atas gitu, maupun yang semester bawah untuk bisa menjadi kepanitiaan itu sendiri gitu. Jadi nggak harus ikut organisasi dulu, misalkan harus ikut himpunan dulu, enggak. Jadi kita terbuka untuk mahasiswa mahasiswi di Fakultas Teknik itu sendiri. Jadi siapapun yang ingin mempunyai pengalaman ya, jadi bisa ikut ke panitiaan jika dibutuhkan. Betul banget. Oke, pertanyaan selanjutnya nih buat Aiki sama Teh Dewi. Iya, boleh. Di Kabinet Arun Sahwa ini ada berapa departemen apa kementerian nih? Teh. Kita itu ngambilnya sekarang departemen. Departemen. Iya. Oke, berarti ada berapa departemen ya? Ada 6 departemen. Boleh disebutin mungkin Teh? Oke, departemen yang pertama itu ada departemen dalam kampus, ada departemen luar kampus, departemen sosial masyarakat, ada departemen advokasi dan kesejahteraan mahasiswa, ada departemen seni budaya dan olahraga. 5. Oke, Dan ada satu lagi yaitu departemen media informasi. nah ini salah satu departemen yang Teko Podcast ini diadain sama media informasi ya Teh ya? Betul sekali. Oke. Mungkin selain itu aku pengen tahu nih Teh, sedikit tentang deskripsinya dari departemen-departemen yang Teteh sama tadi sebutin. Boleh dong dijelasin ya? Boleh. Oke, dari Aeki dulu mungkin. Yang pertama ada departemen seni budaya dan olahraga. Itu tuh boleh dideskripsiin dong ya? Oke, jadi Departemen Seni Budaya dan Olahraga itu penggabungan antara mungkin kalau sebelumnya itu ada sosial budaya ya. Nah, Sosbud mungkin. Nah, sama Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi kalau sekarang itu disatukan jadi Seni Budaya dan Olahraga. Nah, fokusnya itu sudah jelas ya, pasti di seni, di budayanya, dan juga di olahraganya itu sendiri. Nah, untuk para anggotanya nih seni budaya dan olahraga itu anggota-anggotanya harus bisa seni budaya dan olahraga nggak?
Sebetulnya harus, cuman nggak mengharuskan. Iya. Oke, yang selanjutnya tadi kan mungkin di kabinet yang sebelumnya ada sosial dan budaya ya, Ayah. Terus sekarang jadi seni budaya dan olahraga. Mungkin sosialnya itu jadi ke sosial dan masyarakat. Sosmas ya, Teh ya. Ya, Nah, boleh dong dijelasin sedikit deskripsinya tentang departemen itu? sosial masyarakat, di mana memang sosial masyarakat itu ruang lingkup masyarakatnya saja sudah besar ya. Iya. Nah, karena memang sebelumnya itu ada Kementerian Agama, ada lingkungan hidup, lalu ada sosialnya juga di Sosbud. Kita gabungkan hingga menjadi satu, yaitu sosial masyarakat, di mana memang masyarakat ini punya beberapa pengertian juga ya. Masyarakat itu ya, masyarakat ya dari lingkungan masyarakat, dari mulai agama, karena masyarakat juga memiliki keagamaan gitu kan. Dari sosialnya juga, rasa kepedulian sesama manusianya itu ada di sosma, sosial masyarakat. Lalu ada juga departemen media informasi yang ini ya. Informasi ya. Oke. Betul. Boleh jelasin sedikit? Kalau media informasi itu kita pengen menjadi sebuah pusat media tentang informasi-informasi, baik itu yang dilaksanakan di BEM sendiri maupun yang dilaksanakan oleh departemen-departemen yang ada di dalam kampusnya, di dalam BEM-nya sendiri gitu, ataupun dalam kampus juga. Terus kalau dalam kampus itu departemen dalam kampus itu Dapus ya, biasa disebut Dapus. Nah, dia itu lebih banyaknya membangun karakteristik mahasiswa. Dia lebih ke tentang keadaan dalam kampus, yaitu mahasiswanya kan pastinya. Iya. Yaitu dengan membangun karakteristiknya hingga menjadi punya rasa mahasiswa banget gitu. Terus ada luar kampus, yaitu di mana saya harapannya di departemen luar kampus ini dapat menyaring seluruh informasi-informasi dari luar kampus yang bisa diterapkan di dalam kampus, atau informasi-informasi perlombaan dan segala macam di luar masuk ke dalam gitu. Oke, satu lagi mungkin Aeki ada Advokesma. Tadi tuh Advokesma tuh singkatan dari Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa. Nah, boleh dong dijelasin sedikit tentang Advokesma itu? Boleh. Jadi Advokesma itu ada dua ini ya, advokasi dan kesejahteraan mahasiswa. Jadi fokusnya Advokesma di sini fungsinya itu menyuarakan gitu hak-hak ataupun aspirasi-aspirasi dari mahasiswa tersebut untuk kita sampaikan gitu, baik itu ke lembaga ataupun di luar lembaga itu sendiri. Maksudnya mulai dari ke dosen-dosen gitu. Fungsinya itu yaitu sebagai jembatan gitu antara mahasiswa itu sendiri terhadap lembaga. Nah, Advokesma sendiri enggak hanya soal menyangkut aspirasi-aspirasi mahasiswa. Jadi di sini Advokesma sendiri berfokus pada contohnya tadi seperti beasiswa ya, beasiswa. Nah, itu kita bisa menginfokan ataupun menyalurkan mahasiswa. Misalkan ada mahasiswa yang membutuhkan beasiswa. Nah, kita di Advokesma bisa tuh mencarikan beasiswa itu sendiri untuk disalurkan ke mahasiswa tersebut. Jadi kurang lebih begitu. Kalau Advokesma sendiri. Intinya Advokesma sendiri itu mengadvokasikan untuk kesejahteraan mahasiswanya. Kesejahteraan mahasiswa. Oke. Keren banget ya. Soalnya yang saya tahu kan Advokesma ini tuh biasanya kalau di kampus-kampus lain tuh isinya anak-anak hukum ya, Teh. Ya, betul. Ya. Nah, dan di sini di Fakultas Teknik ngadain departemen Advokesma, itu keren banget sih. Iya. Applause banget buat anak teknik. Nah, oke, buat Aeki sama Teh Dewi, makasih banget nih buat udah ngeluangin waktunya Siap. Sama-sama ya. untuk sedikit saya wawancarai ya. Ya, boleh. Jangan kapok-kapok kalau nantinya kita bakal undang, bukan kita sih, saya dan tim yang lain. Boleh. Kita undang lagi Aeki dan Teh Dewi sebagai narasumber di podcast ini. Boleh. Nah, untuk kalian jangan lupa kasih ulasan
like, follow, dan share ke teman-teman kalian semua biar teman-teman kalian semua mendengarkan Tekopod.